Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musbi yang dirahmati Allah, bagi orang yang sudah terbiasa jujur, kejujuran bukan lagi soal kepada siapa, tapi kejujuran sudah menjadi karakter yang terpatri kuat dalam dirinya. Sehingga meski berarti itu dengan hewan sekalipun, ia tak sampai hati atau hatinya resah untuk berbohong. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kejujuran sebagai sifat sijiyah yang terpatri kuat dalam diri seseorang yang membiasakan jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa seseorang ke surga. Dan jika seseorang selalu berlaku jujur, serta memilih kejujuran sehingga akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun, sekalipun itu kepada hewan. Ada hadis yang memerintahkan untuk menajamkan pisau sebelum menyembelih, tidak memperlihatkan proses sembelihan kepada hewan temannya. Ada wanita yang diazab di akhirat gara-gara mengurung kucing sampai mati. Wanita pezina yang diampuni seluruh dosanya karena keikhlasannya memberi minum anjing yang kehausan. Nabi melarang membebankan beban berat di luar batas kemampuan hewan, dan masih banyak lagi hadis tentang ini. Semua ini adalah bukti kasih sayang Islam terhadap siapapun termasuk hewan. Mengingat berbuat baik kepada hewan adalah perintah agama, orang yang zalim kepada hewan bisa disebut melanggar perintah agama, sehingga tindakannya bernilai dosa. Salah satu bentuknya yaitu membohongi hewan. Contohnya, seakan kita menawarkan makanan kepada hewan padahal kita tidak membawa makanan, meski kita tahu hewan tidak akan protes saat dibohongi. Tapi seorang muslim sadar bahwa kejujuran yang ia lakukan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada siapapun. Sehingga kejujurannya kepada manusia ataupun hewan, atau kepada anak kecil atau orang dewasa akan sama. Dari Abdullah bin Amir, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah kami saat kami masih kecil. Kemudian aku keluar rumah untuk bermain. Abdullah, sini, ibu kasih sesuatu, kata ibuku. Mendengar ucapan ibuku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, "Apa kiranya yang akan Anda berikan untuk anak itu?" "Saya mau beri dia kurma Rasulullah," jawab ibunya sahabat Abdullah bin Amir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Kalau saja Anda tidak memberi dia apa-apa, Anda akan dicatat telah melakukan suatu kedustaan." Hadis riwayat Ahmad. Namun, berbohong dalam hal ini ada pengecualian. Ada yang bisa kita kecualikan di sini. Semisal pelatih berbohong kepada hewan untuk tujuan menggiring hewan datang kepadanya. Sementara tidak ada cara lain untuk melakukan itu kecuali dengan berbohong kepada hewan itu, atau untuk menjinakkan hewan. Dan kebiasaan ini adalah salah satu metode penting dalam melatih hewan. Maka dalam kondisi ini, karena dipandang darurat dan tidak ada cara lain, maka tidak mengapa menggunakan cara ini. Karena memang kebutuhan bisa membolehkan beberapa larangan syariat. Jika larangan tersebut dilarang karena faktor lain, atau dilarang karena meniadakan kesempurnaan akhlak dan adab. Terlebih berbohong kepada hewan untuk tujuan melatih tidak tegas kebohongan, namun hanya tindakan menghayalkan saja. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.